warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Sabik dengan NIM C23832070006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memori eksternal. Oke, pertama-tama yaitu memori eksternal. Pengantar, memori eksternal adalah media penyimpanan data yang terpisah dari perangkat utama seperti hard disk, SSD, USB, flash drive, atau kartu memori. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan membawa data penting secara portable. Selanjutnya, definisi dan jenis memori eksternal. Definisi, memori eksternal adalah semua perangkat penyimpanan data yang tidak terintegrasi langsung dengan komputer, seperti hard disk, USB flash drive, dan disk optik. Jenis memori eksternal. Ada beragam jenis memori eksternal, termasuk hard disk, solid state drive atau SSD, USB flash drive, kartu memori, dan disk optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Perbedaan. Masing-masing jenis memori eksternal memiliki karakteristik unik dalam hal kapasitas, kecepatan, keawetan, dan harga. Selanjutnya, karakteristik memori eksternal. Yang pertama, kapasitas penyimpanan besar. Memori eksternal dapat menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari gigabyte hingga terabyte, memungkinkan penyimpanan data dalam skala besar. Kedua, portabilitas dan mobilitas. Memori eksternal umumnya mudah dibawa dan dipindahkan, memungkinkan pengguna untuk mengakses data dimanapun mereka berada. Yang ketiga, aksesibilitas dan ketersediaan. Data yang disimpan di memori eksternal dapat diakses dengan cepat dan tersedia kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya, keunggulan memori eksternal. Memori eksternal memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya populer di kalangan pengguna komputer. Kapasitas penyimpanan yang besar, fleksibilitas pengguna, dan kemudahan berbagi data menjadi kelebihan utamanya. Selain itu, memori eksternal juga lebih tahan terhadap kerusakan fisik dan memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan memori internal pada perangkat. Keterbatasan memori eksternal. Memori eksternal memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Kapasitas penyimpanan yang terbatas dapat menjadi kendala, terutama dalam menampung data yang semakin besar dan kompleks. Kecepatan akses data juga lebih lambat dibandingkan dengan memori internal, sehingga dapat memperlambat proses komputasi. Kerentanan terhadap kerusakan fisik juga menjadi masalah, seperti goresan, tumbuhan, atau penjatuhan yang dapat merusak media penyimpanan. Selain itu juga, daya tahan memori eksternal juga terbatas, terutama bagi perangkat dengan siklus tulis baca yang tinggi. Selanjutnya, aplikasi memori eksternal. Pertama, penyimpanan data. Memori eksternal digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data dari dokumen, gambar, dan video hingga aplikasi dan sistem operasi. Kedua, cadangan data. Memori eksternal menjadi media backup yang andal untuk menjadi keamanan data dan mencegah kehilangan informasi penting. Yang ketiga, portabilitas. Sifat portable memori eksternal memudahkan untuk membawa dan mengakses data di berbagai perangkat dan lokasi. Keempat, berbagi data. Memori eksternal memungkinkan pertukaran informasi dan kolaborasi dengan mudah antara pengguna atau perangkat. Teknologi memori eksternal terkini. Teknologi memori eksternal terus mengalami perkembangan pesat. Inovasi terbaru mencakup drive solid state atau SSD dengan kecepatan dan kapasitas yang jauh lebih tinggi. Selain itu, muncul juga teknologi memori internal cloud yang memungkinkan penyimpanan data di jarak jauh. Memori eksternal berbasis hologram dan juga sedang diteliti
dan DNA juga sedang diteliti, menawarkan potensi kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, namun diharapkan dapat menjadi solusi penyimpanan generasi mendatang. Pertimbangan dalam memilih memori eksternal. Yang pertama, kapasitas. Pertimbangkan kebutuhan Anda akan penyimpanan data. Pilih memori eksternal dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, kecepatan data. Pilih memori eksternal dengan kecepatan transfer yang sesuai dengan kegiatan Anda seperti streaming, video, backup data, atau transfer file besar. Atau kalau untuk sistem Windows yang sekarang lebih baik menggunakan SSD NVMe yang merupakan teknologi baru. Yang ketiga, keawetan dan keandalan. Pertimbangkan masa pakai serta keandalan memori eksternal agar data Anda tetap aman dan dapat diakses dalam jangka panjang. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan memori eksternal. Yang pertama, backup rutin. Buat cadangan data secara berkala. Yang kedua, pembersihan. Bersihkan permukaan dan konektor. Yang ketiga, pemeliharaan fisik. Hindari guncangan dan benturan. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak. Pasang pembaruan driver dan firmware. Perawatan dan pemeliharaan memori eksternal sangat penting untuk menjaga agar perangkat berfungsi dengan baik dan memperpanjang masa pakainya. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah backup data secara rutin, pembersihan permukaan dan konektor, penanganan fisik yang hati-hati, serta pembaruan perangkat lunak. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kinerja dan kendala memori eksternal dapat dioptimalkan. Selanjutnya, kesimpulan dan prospek masa depan. Kesimpulan, memori eksternal telah menjadi komponen vital dalam ekosistem digital modern. Peran dan fungsinya yang beragam telah membuat menjadi solusi penyimpanan data yang fleksibel dan hadap. Yang kedua, prospek masa depan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, memori eksternal akan terus mengalami inovasi dan peningkatan kapasitas, kecepatan, serta keamanannya. Hal ini akan membuka peluang bagi pengguna memori eksternal yang semakin luas dan beragam. Yang ketiga, adaptasi teknologi. Seiring dengan dinamika industri, memori eksternal akan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna yang semakin kompleks. Integrasi dengan teknologi terkini akan menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi dan daya saing. Yang keempat, peran strategis. Di masa depan, memori eksternal akan memegang peranan yang semakin strategis dalam mendukung transformasi digital, menjadi keamanan data, dan memfasilitasi pengelolaan informasi yang semakin besar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.